Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Kami sembah Engkau, kami sembah. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Yesus, ajaib, ajaib. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Ajaib, ajaib. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Allah yang begitu besar. Hanya Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana
hadir. Sebaiknya pujian Tuhan kuasai ruangan. Amin. Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita pagi ini, amin saudara. Haleluya. Tuhan kita adalah sumber kekuatan kita. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama bagi Dia, Allah yang kita sembah. Haleluya. Puji Tuhan. Kesetiaanmu
sampai hari ini. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Amin saudara. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan bagi kita. Puji Tuhan. Hari ini ada ucapan syukur dari keluarga almarhum Bapak Sofyan, dan kita akan mendengarkan persembahan pujian ya, ucapan syukur dari keluarga ini. Bagaimana Tuhan sudah menolong. Beberapa waktu yang lalu almarhum Bapak Sofyan sudah berpulang ke rumah Bapak di sorga. Puji Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu keluarga besar almarhum Bapak Sofyan untuk maju ke depan untuk menaikkan pujian. Mari Bapak Ibu. Di depan sini boleh ya? Mari. Bisa geser lagi Bu, enggak apa-apa. Shalom saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Saya pada pagi hari ini membawa saudara-saudara saya sama keluarga saya di sini karena begitu besar kasih Allah kepada kita ya saudara-saudara. Yang mana bulan yang lalu mertua kami dipanggil oleh Tuhan. Begitu besar Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada saudara-saudara kami sehingga kami bisa kuat sampai saat hari ini. Haleluya. Kami mempujikan suatu pujian tidak dengan tangan yang hampa. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati pujian dari keluarga almarhum Bapak Sofyan. Kita terus berdoa supaya istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan, penghiburan. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang begitu baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Amin Tuhan, haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Perbuatan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Perbuatan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Perbuatan yang Kau berikan bagiku. Menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Satu kali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan. Haleluya. Terlalu mahal
betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terkadang dalam hidup kami jatuh, kami lemah ya Tuhan. Tetapi Engkau sudah berkorban bagi kami. Di atas kayu salib Engkau sudah menyelesaikan segala dosa dan pelanggaran kami. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur. Berterima kasih ya Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini Tuhan. Kami buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini ya Tuhan. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit ya Tuhan. Tegur kami, nasihati kami Tuhan. Karena firman Allah adalah besar dan berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang ada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, semua karena kemurahan Tuhan. Nah saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah di bulan Oktober ya. Pandemi ini sudah kurang lebih 2 tahun. Kita ada di dalam pergumulan, persoalan, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kalau kita ada sampai pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita sehat, kuat karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diisi oleh firman Allah. Firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 dan 23. Firman Allah berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, mulai ayat yang ke-13 itu bagaimana Paulus berada di satu kota yang bernama Antioquia. Nah, pada waktu itu dia memberitakan tentang Yesus. Dia menceritakan tentang pribadi daripada Yesus, asal mulanya Yesus itu dari mana, kemudian bagaimana keturunan daripada Yesus, dan nubuat yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi tentang adanya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus mengutip tentang Daud ini. Di ayat yang ke-13 dikatakan, di ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Raja pertama daripada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu menuntut raja, mereka melihat bahwa bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka punya raja. Sedangkan bangsa Israel ini pada waktu itu langsung dipimpin oleh
Tuhan. Pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang berasal dari Tuhan sendiri. Tetapi bangsa Israel ini mereka ingin ada raja. Kemudian diangkatlah Saul. Saul raja pertama daripada bangsa Israel. Pada mulanya dia begitu bagus dalam kepemimpinannya. Dia takut akan Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kepemimpinannya dia, ketika dalam puncak kejayaannya, dia mulai jauh dari Tuhan. Satu ketika Tuhan katakan, Saul, kamu harus berantas satu bangsa ini. Tetapi Saul memang membinasakan. Saul itu menyerang negeri itu, tetapi tidak semua yang dia bunuh. Makanya Tuhan katakan, kamu harus binasakan, tetapi semua dia tidak binasakan. Akhirnya pada waktu itu Tuhan menolak Saul. Makanya dikatakan ayat yang ke-22, Saul disingkirkan Allah. Memang pada waktu itu dia masih menjadi seorang raja, tetapi ternyata dia sudah ditolak oleh Tuhan. Tahta kepemimpinan daripada kerajaan itu dia masih duduk sebagai raja, tetapi ternyata dia sudah ditolak oleh Tuhan. Makanya Tuhan menyuruh seorang yang nabi yang namanya Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Daud ketika diurapi menjadi raja, dia masih muda pada waktu itu. Dalam rentang waktu baru dia naik tahta. Makanya ketika Daud itu berperang, dia belum menjadi seorang raja. Ketika dia melawan Goliat, belum menjadi seorang raja. Ada waktunya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita pagi hari ini. Berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita memang baik berkenan di hadapan manusia. Baik. Tetapi yang lebih baik adalah kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saul dia mau berkenan di hadapan manusia. Dia mau berkenan kepada bangsa Israel. Tetapi kita perhatikan di sini, Daud berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Allah katakan, yang melakukan segala kehendakku. Mari kita akan melihat mengapa Daud berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan hari-hari ini, saudara-saudara. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Daud, Tuhan melihat bahwa dia berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Mari kita akan lihat ada 3 hal di sini. Kenapa Daud itu berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa hati Tuhan tertuju kepada Daud? Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu. Saudara-saudara, yang pertama adalah Daud memiliki keintiman, hubungan yang akrab dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Kita mau berkenan di hadapan Tuhan, mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya Daud katakan di dalam Pemazmur pasal 5 ayat yang ke-4, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Pagi-pagi Daud sudah datang kepada Tuhan, mengatur persembahan dia bawa kepada Tuhan.
lewat doa dan pujian dia ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Daud ini, dia memilih untuk hidup akrab, bergaul dengan Tuhan. Selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Lewat doa, pujian dia kepada Tuhan. Makanya sebagian besar daripada Mazmur, kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Dia selalu bermazmur kepada Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Dia di dalam medan peperangan, di padang gurun menggembalakan domba, dia selalu memuji Tuhan. Makanya dia berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita bangun keintiman dengan Tuhan, dengan kita selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada masalah, Daud selalu rindu datang kepada Tuhan. Siapa yang tidak punya masalah, saudara-saudara? Masing-masing kita punya masalah. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, menghadapi sakit penyakit, ada masalah. Kalau Daud, coba perhatikan, apakah Daud tidak punya masalah? Dia pun punya masalah. Justru dengan masalah sebenarnya kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Ada orang punya masalah, Tuhan saya punya masalah, wes, nggak usah dekat-dekat dengan Tuhan. Justru dengan masalah kita bawa kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Nah, kita perhatikan bahwa di dalam hidup kita punya persoalan. Hari demi hari kita mengalami pergumulan. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara. Nah, kita lihat satu ayat, saudara-saudara, tentang satu jemaat yang ada di Wahyu. Wahyu pasal 2, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Tuhan mencela satu jemaat yang ada di Efesus, jemaat Efesus. Wahyu pasal yang kedua ayat 4 sampai 5. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudara, kitab Wahyu oleh ilham Roh Kudus, Yohanes yang menulis ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Dia diperlihatkan tentang yang akan terjadi, yang akan datang. Tetapi pada mulanya di awal-awal kitab Wahyu, Tuhan memperlihatkan jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu di Efesus, di Filipi, di Philadelphia. Di ayat yang kedua ini, jemaat yang ada di Efesus, Tuhan mencela karena dia sudah meninggalkan kasih yang semula. Ayat yang kelima dikatakan, bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, ada kalanya kita begitu semangat untuk melayani Tuhan, semangat berdoa, tetapi dengan persoalan, tantangan membuat kita menjadi lemah. Makanya pagi hari ini bangkitkan semangat kita. Amin. Makanya dikatakan, kalau kamu tidak berbuat demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Saudara, kaki dian berbicara tentang Roh Kudus. Di dalam kemah pertemuan, Roh Kudus, kaki dian ini yang menyala-menyala, itu setiap hari harus menyala. Setiap hari harus ada api. Kaki dian berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang memampukan kita, saudara-saudara. Makanya lakukanlah apa yang semula saudara lakukan. Saudara, pertama, giat di dalam doa. Lakukan itu, saudara. Giat beribadah. Jangan sampai persoalan membuat kita jauh daripada Tuhan.
Tetapi biarlah masalah, tantangan yang kita hadapi membuat kita dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, jangan tinggalkan pergaulan dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Henok, kalau saudara perhatikan dalam kitab Kejadian, selama berapa ratus tahun dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dan firman Allah katakan dia diangkat hidup-hidup karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, memang ada masalah, tetapi begitu tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin. Makanya ada lagu, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, sekalipun ada masalah, kita akan merasa tenang. Amin. Dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang hebat saja, kita sudah senang. Kita ini lebih hebat, saudara-saudara. Kita dekat dengan Tuhan. Betapa luar biasanya hidup kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, dia akan menyalurkan karakter Allah itu dalam hidup kita. Bahasa modern sekarang, impartasi. Kalau saudara pernah dengar kata impartasi, impartasi Roh Kudus. Jadi dia akan menyalurkan segala karakter Allah di dalam hidup kita. Itu berbicara tentang sifat Allah ada di dalam hidup kita. Dan kita dikatakan manusia Allah, man of God. Haleluya. Saudara-saudara, tidak tahukah dalam Korintus katakan roh Allah ada diam di dalam kamu. Kita punya roh Allah, saudara-saudara. Betapa luar biasanya kita menjadi anak Tuhan. Makanya kita harus percaya dengan iman kepada Tuhan bahwa ada roh Allah di dalam hidup kita yang membangkitkan semangat kita. Jangan lemah, saudara-saudara. Hari-hari ini mungkin saudara lemah, lihat situasi, kondisi. Tetapi percayalah, ada waktunya Tuhan akan menolong. Saudara-saudara, kadang-kala doa kita itu bukan 1-2 tahun. Ada doa yang sampai 10 tahun baru dijawab Tuhan. Ada yang 5 tahun. Nah, saudara-saudara, kita tunggu saja waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan sudah berkarya di dalam hidup kita, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Haleluya. Mari kita lihat, saudara-saudara, yang berikut. Paulus hidup akrab dengan Tuhan, sekalipun dia mengalami kesulitan. Apakah Paulus ini hidupnya enak? Tidak, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, Paulus dalam dia memberitakan Injil, dia pernah di penjara, pernah karam laut, karam itu tenggelam. Dia mengalami banyak tantangan. Ikut Tuhan itu ada senangnya, ada susahnya. Ya kan? Makanya ikut Tuhan sungguh manis. Haleluya. Kadang-kala Tuhan berkati, kadang-kala juga Tuhan bawa kita di persoalan tantangan. Ikut saja. Amin. Ikut saja Tuhan Yesus. Ikut Tuhan sungguh manis. Haleluya. Orang Ambon bilang begitu ya, Bu Sandra ya, sungguh manis. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, kita lihat tentang Daud ini. 1 Samuel pasal 17. Coba kita lihat ayat ini. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Firman Allah katakan begini. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang kedua, saudara-saudara, Daud ini mengandalkan Tuhan. Kenapa dia berkenan kepada Tuhan? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Ini perkataan Daud kepada Saul pada waktu Goliat menantang bangsa Israel. Pada waktu itu semua bangsa Israel pasukannya takut untuk menghadapi Goliat yang besar. Tetapi Daud datang
Kemudian dia mengadakan pembicaraan dengan Saul pada waktu itu. Saul katakan, kok kamu berani? Makanya Daud katakan, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Ini pengalaman daripada Daud. Daud sudah mengalami kemenangan pada waktu yang lalu. Dia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dia sudah lewati yang namanya cakar singa. Dia sudah melewati cakar beruang. Dia katakan, apalagi ini orang Filistin, pasti dia akan lewati. Saudara, kalau saudara suka nonton Discovery, lihat singa, waduh, atau sudah pernah lihat singa secara langsung, beruang. Ya kalau sekali sabik begini langsung hancur kita, saudara. Nah, saudara, makanya saya suka sekali nonton itu. Makanya Ibu Gembala bilang, ya nonton itu aja ya supaya bagus, katanya. Nggak usah nonton yang lain. Nonton binatang, cara mereka menyerang, cara mereka membunuh, cara mereka cari makan. Nah, singa ini begitu kuat, beruang apalagi. Tetapi Daud sudah melewatinya, dan dia memperoleh kemenangan. Saudara, Tuhan sudah menolong kita pada waktu yang lalu. Sekarang pun Tuhan pasti menolong. Amin. Daud katakan kepada Saul, yang pada waktu lalu Tuhan sudah menolong dia, sekarang apalagi melawan Goliat. Dikatakan firman Allah, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kalau Tuhan sertai kita, kenapa kita harus takut? Amin. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Kadang-kadang kekhawatiran itu melemahkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pagi hari ini, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Daud mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi, Daud punya hubungan akrab dengan Tuhan. Yang kedua, Daud mengandalkan Tuhan. Untuk melawan Goliat yang besar, dia bukan andalkan kehebatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Haleluya. Coba saudara perhatikan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-46. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ketika dia melawan Goliat, Goliat pada waktu itu mentertawakan Daud. Wah, Daud kecil, tidak sebanding. Ini kalau berbicara tentang pertandingan, kalau sudah lihat tinju, sudah lihat gulat melawan dengan berapa meter dengan yang kecil, pasti tidak seimbang. Tetapi saudara-saudara, Daud dia disertai oleh Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan, dan dia katakan, hari ini juga aku akan menyerahkan engkau. Hari ini juga Tuhan, bukan Daud ya, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tangan. Saudara-saudara, mari kita punya iman bahwa hari ini Tuhan pasti menolong. Hari ini Tuhan pasti memberkati. Hari ini Tuhan pasti memberkati, menolong kita ketika saudara melewati hari demi hari. Makanya saudara imani, pagi hari saudara berdoa, hari ini hari yang penuh dengan kemenangan. Hari ini hari yang diberkati Tuhan. Amin. Sekalipun ada tantangan, percaya Tuhan akan menolong. Haleluya. Makanya saudara-saudara, Daud ini dia diberkati Tuhan. Dia mengalahkan Goliat. Daud mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat ayat referensinya tentang mengandalkan Tuhan.
Yeremia pasal 17. Nah, ini kadang-kala kita baca setiap saat, setiap hari. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ayat 8. Dikatakan bagaimana orang yang diberkati Tuhan, mengandalkan Tuhan. Iya. Orang yang mengandalkan Tuhan, iya, saya dan saudara kalau kita andalkan Tuhan, akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Orang kalau mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Air itu berbicara tentang kehidupan. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Dan dikatakan firman Allah, apapun yang dia kerjakan. Coba ayat yang ke-9. Oh, ini lain, saudara-saudara. Ayat yang ke-5. Ini apa yang terjadi kalau orang tidak mengandalkan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 6. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Yang ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara-saudara, pilihan kita adalah kita ayat 7, andalkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mungkin saudara berkata, saya bisa, saya hebat. Saudara mulai mengandalkan diri sendiri. Apa yang firman Tuhan katakan? Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia. Ini saudara-saudara, ya kan? Wah, punya mungkin teman, sahabat, saudara yang hebat. Saudara-saudara, ketika ditelepon, oh maaf ya, saudara-saudara, haleluya. Tetapi kita andalkan Tuhan saja. Amin. Andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Harapan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Kadang-kala saudara-saudara, aduh, kita sudah berharap, waduh, ternyata tidak terjadi. Haleluya. Makanya kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Haleluya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Yang pertama, Daud mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa dia berkenan di hadapan Tuhan? Dia selalu mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, Daud memiliki pandangan yang benar. Artinya di sini saudara, dia selalu memikirkan hal-hal yang benar. Dia selalu memikirkan hal-hal yang baik. Dalam pikirannya dia selalu hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Satu ketika saudara-saudara, ada kesempatan Daud ini sebenarnya bisa membunuh Saul. Tetapi apa yang Daud katakan kepada anak buahnya? Anak buahnya katakan begini, Daud, ini loh, tinggal cek sudah habis ini Saul. Tetapi apa Daud katakan? Saul itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak mau, saudara-saudara, Saul ini mau mau sentuh aja dia takut. Karena dia tahu bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu bahwa Nabi Samuel pernah mengurapi Saul. Ada urapan dalam hidup Saul. Dia tidak mau sentuh Saul. Karena apa saudara-saudara? Daud ini memiliki pandangan yang benar. Daud ini memiliki hati yang luar biasa. Daud ini memiliki hati yang selalu berpikir positif,
memiliki pandangan yang benar dalam setiap persoalan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud ini memiliki hati yang mengampuni. Hati yang apa ya? Orang Inggris bilang welas, apa itu? Apa itu Pak? Welas. Welas asih. Welas asih. Itu. Jago bahasa Inggris. Haleluya. Hati yang apa namanya itu? Apa namanya? Belas kasih. Hati yang penuh belas kasihan. Nah, saudara-saudara, ini kalau kita punya hati seperti itu, saudara-saudara, luar biasa, ya. Ini hati yang harus kita perbaiki hari-hari ini. Saudara-saudara, kadang-kala kita, aduh, Tuhan kok bisa, ya kita begitu ya, kadang-kala, aduh, gregetan ya, aduh, kok bisa dia, aduh. Tetapi saudara-saudara, mari kita memiliki hati yang apa tadi? Belas asih. Ada nama belas asih, ada nama itu ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita punya hati yang mengasihi, hati yang mendoakan, hati yang mengampuni, hati mendoakan, mengampuni, mendoakan, memberkati. Nah, saudara-saudara, itu pesan gembala yang ada di Malang, sudah dia mengampuni, mendoakan, memberkati. Ternyata saudara-saudara, kadang-kala dalam praktek betapa sulitnya kita lakukan itu, saudara. Untuk mengampuni, untuk mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Kadang-kala maunya kita dia tetapi ya itulah kita sebagai anak Tuhan, ya. Kita mengampuni, mendoakan, memberkati. Nah, saudara-saudara, mari kita memiliki pandangan yang benar dalam setiap persoalan. Kadang-kala Tuhan izinkan dalam persoalan, ternyata ada rencana Tuhan yang indah di balik persoalan yang kita alami. Mari kita punya hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Coba kita lihat ayat, saudara-saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita pikirkan hari-hari ini sebenarnya, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa, saudara-saudara? Pikirkan semuanya itu. Kadang-kala saudara-saudara, kita memikirkan kesalahan orang lain, ya kan? Kadang-kala kita memikirkan kejelekan orang lain. Kadang-kala kita memikirkan hal-hal yang buruk. Tetapi saudara, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 katakan semua yang benar. Artinya bagaimana kehidupan kita nanti. Ya, kita harus pikirkan bagaimana semua kita mau dekat dengan Tuhan. Bagaimana semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dikatakan, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Saudara-saudara, iblis itu bekerja dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah dikuasai oleh iblis, kadang-kala ngawur kita melakukan segala sesuatu, saudara. Makanya ada ayat Alkitab katakan, taklukkanlah itu di dalam Tuhan. Aku menguasai dan menaklukkannya. Menaklukkan pikiran kita, saudara-saudara. Karena pikiran kita maunya ini, maunya itu, maunya seperti ini. Tetapi kita taklukkan itu di dalam Yesus, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Saudara-saudara, saudara saya lihat mau lanjut, tetapi saudara-saudara lihat sudah cukup, ya. Puji Tuhan. Nanti minggu depan lagi. Haleluya. Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah, yang melalui ibadah melalui live Facebook dan Zoom, persiapkan anggur perjamuan dan kita akan menikmati berkat Tuhan. Saudara-saudara, seperti Daud, dia berkenan di hadapan Tuhan karena dia melakukan segala firman Tuhan.
Mari kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi. Sebelum itu kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kita siapkan hati kita saudara-saudara, supaya perjamuan ini menjadi berkat. Perjamuan ini menjadi kesehatan. Perjamuan ini menjadi sukacita, berkat Tuhan, kesembuhan bagi tubuh, bagi jiwa dan bagi roh kita. Mari kita lihat, kita naikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih. Yesus sudah menderita gantikan kita. Harusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan, Dia merelakan hidupnya supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan-Ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan-Ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, bagaimana
bebas pagi hari ini. Bila firman Allah ini memberikan kekuatan kita pagi hari ini, bahwa Tuhan yang menolong Daud, Tuhan juga akan menolong kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saya undang Pak Yusuf maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus pagi hari ini. Kita nyanyikan refnya saja, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Oh haleluya. Melaksanakan perjamuan asal yang kudus. Tuhan urapi kami, hamba-Mu yang akan melayani kami. Tuhan urapi ya Tuhan Pak Yusuf. Turunlah berkat Tuhan bagi Pak Yusuf, diurapi, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah perjamuan ini menjadi berkat bagi kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan lewat perjamuan ini. Layakan kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita tetap nyanyikan pujian ini. Yes.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tangan saudara ada roti dan anggur. Ini adalah gambaran tentang tubuh dan darah Yesus. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah berkorban bagi kita. Dan pada hari ini kita memperingati tentang bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan, mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perjamuan ini mendatangkan berkat bagi kami. Kami percaya perjamuan ini mendatangkan kesembuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian refnya saja, pujian ini, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk
kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang sendiri yang mengajari kami dan memuliakan kami Tuhan, agar kami bisa melakukan firman yang telah Engkau berikan Tuhan. Urapi kami Tuhan, ajari kami, biarlah kami melakukannya firman ini di hari-hari kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Kau urapi juga Pak Dani yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Engkau mengurapi keluarganya, mengurapi pelayanannya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas perjamuan Kudus ini Tuhan. Biarlah ini sebagai pengingat Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah biarlah ini menjadi pengingat Tuhan dan menjadi lentera bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan, kita menaikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Randy ulang tahunnya tanggal berapa ya Bu Sutikno? September. Oh iya, berarti ini salah tulis, ditulisnya November. Kami mohon maaf ya. Jadi kami atas nama Gembala, seluruh jemaat GPDI Betania mengucapkan selamat ulang tahun buat Randy yang ke 17 tahun, puji Tuhan. Sweet 17 ya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Randy. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat kami minta Bapak Ibu yang ulang tahun pernikahan untuk dapat mengirimkan tanggal dan bulannya untuk kami keluarga hamba Tuhan akan berdoa secara khusus buat Bapak Ibu ya. Jadi saudara ulang tahun pernikahan dapat Bapak Ibu kirimkan kepada kami
untuk kami doakan. Puji Tuhan. Sebentar Bapak Gembala akan berdoa buat Randy yang berulang tahun ke-17. Puji Tuhan. Untuk pengumuman setiap hari Senin sampai hari Sabtu kita ada doa pagi jam 4:30. Kemudian hari Selasa ada doa malam jam 7. Dan hari Kamis ada ibadah kaum wanita jam 6:30. Hari Kamis besok ada ibadah kaum wanita melalui Zoom jam 6:30 malam. Kemudian hari Jumat doa tutup puasa pukul 3:30 sore. Ibadah anak hari Sabtu, hari Jumat ada doa puasa, jadi tutup doa puasa itu 15:30. Kemudian hari Sabtu ada ibadah anak masih melalui Zoom pukul 4 sore. Dan ibadah remaja jam 6 di tempat ini. Dan ibadah raya kita pada hari Minggu pagi jam 8. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, hari Senin ada kaum pria. Ya, hari Senin ada ibadah pria. Kita terus berdoa supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan ya. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita juga berdoa buat keluarga besar almarhum Bapak Sofyan, supaya senantiasa ditolong dan diberkati oleh Tuhan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang paling tahu setiap pergumulan kami. Dan kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami menang menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan, lindungi, pagari, tutup, bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan dari sakit, penyakit, virus, bakteri, mara bahaya, kecelakaan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pagar daripada Allah menyertai kami. Bahkan yang sakit dijamah, disembuhkan oleh kuasa-Mu. Kami berdoa terus buat keluarga Bapak Ibu Rahmat, Pak Rahmat dalam masa pemulihan. Tuhan terus tolong. Bahkan Ibu Rahmat yang mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap luka-luka yang ada di tubuhnya Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus bergumul buat Pak Sutikno Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar belas kasihan Tuhan turun atas kami Bapa. Kesehatan yang Tuhan beri, kami mau mengiring Tuhan sungguh-sungguh. Kami mau semakin hari semakin setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap keluarga, setiap usaha pekerjaan kami Tuhan.
Mereka yang sedang mengalami kekurangan, kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, semua kami yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan tolong dan memberkati kami semua. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami pulang membawa damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Kami berdoa untuk Randy yang berulang tahun. Turunlah berkat Tuhan bagi anak muda ini. Tuhan berkati Randy, Tuhan menjadi harapan daripada orang tuanya, supaya Randy ini menjadi orang yang baik, sukses untuk ke depannya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan bagi Randy. Umur panjang, sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Tuhan nyatakan bagi Randy Tuhan. Berkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban mengembalikan milik Tuhan. Engkau balas memberkati, diberkati dalam segala hal. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Semakin hari semakin bertambah-tambah. Hidup dalam berlimpah-limpah. Tuhan nyatakan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Seluruh kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima almarhum Bapak Sofian. Saudara bisa ambil. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi biasa itu
hari ini. Kali kemas. Ya. Pesawatnya ketinggalan. Balik lagi hari ini. Ini nggak bisa pelayanan mereka. Jangan kudus kan? Majelis. Iya betul. Ya, makanya kayaknya begitu. Tapi kalau perjalanan nggak bisa. Oh jadi kan itu, soalnya kan bocor harus enteng banget. Itu lembab. Gratis ya, kan aku udah bilang. Ini kan jam berapa? Jam 1. Waduh, dipikir Kalimantan jalan lancar. Mbak ya, mari Pak. Dipikir jalannya lancar, di sini macet. Mau jam 1 pesawat, setengah 1 baru jalan. Ya, kan sudah mulai. Pesawatnya jadi terlambat. Iya, makanya dipikirkan di sini jalannya. Balik lagi. Selain Kalimantan, jalannya lurus-lurus. Iya. Ini macet. Wah, berat ya. Besok ulangan boleh. Tetap ya. Oke, di rumah. Apa? Ini apa ini? Malah mau. Besok. Sudah, Pak Ardan. Bu Ardan. Ambil 2 aja.